Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Karena ta'ala min ibadah wa istibadah wa hasa ala mustaqim kita lillahi wa salatu rasulillah wa du'a ila hudan wa dalil ta'ala khairat wa barakatuh ila kulli subhanahu wa ta'ala. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul huzna idha shi'ta sahla wa la 'aqibata lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Amma ba'du. Bapak Ibu muslimin dan muslimat rahimakumullah, lanjutkan kisah sejarah Islam kita, masih membahas pada khalifah ke-6 yaitu Muawiyah bin Abi Sufyan, yang mana pada pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang garis nasab keturunan serta bagaimana Muawiyah ini masuk Islam, di mana ada dua riwayat. Yang pertama adalah riwayat yang mengatakan bahwasanya beliau masuk Islam di masa Fathul Makkah, pada saat Rasulullah SAW datang bersama dengan pasukan untuk menaklukkan kota Mekah. Namun di riwayat yang lain disampaikan bahwasanya sebenarnya Abu Sufyan Muawiyah ini telah masuk Islam pada saat perjanjian Hudaybiyah, di mana pada saat itu Rasulullah SAW ditahan kedatangan beliau ke kota Mekah yang tujuannya adalah untuk melaksanakan umrah. Namun hal tersebut tidak diizinkan oleh orang-orang Mekah, sehingga terjadilah perjanjian yang mana perjanjian tersebut, inti daripada perjanjiannya adalah Rasulullah tidak diperkenankan untuk melaksanakan umrah pada tahun tersebut, namun boleh datang di tahun selanjutnya dan hanya diberi durasi waktu 3 hari saja untuk melaksanakan ibadah umrah. Kemudian diadakan perjanjian damai di mana tidak ada peperangan ataupun tidak ada konflik antara kaum muslimin dengan orang-orang Quraisy dengan durasi waktu selama 10 tahun. Nah, pada saat itu Muawiyah mengatakan pada riwayat ini, dia mengatakan bahwasanya saat itu aku mulai tertarik dengan Islam, dan dia masuk Islam tepatnya pada tahun selanjutnya, yaitu tahun Umratul Qadha, yaitu tahun selanjutnya dari setelah perjanjian Hudaybiyah. Akan tetapi ia menutupi keislamannya karena ia khawatir jika akan bermasalah dengan ayahnya, yaitu Abu Sufyan bin Harb. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, Muawiyah ini adalah sahabat yang unik karena beliau adalah seorang yang tumbuh di kondisi yang bisa dibilang keluarga pejabat, keluarga bangsawan, sehingga ia sangat familiar dengan hal-hal yang berkaitan dengan pemerintahan. Ia memiliki kelebihan ambisi yang hal tersebut diberikan penghargaan oleh Rasulullah dengan memasukkan Muawiyah ke dalam barisan petugas pencatat wahyu yang dipilih langsung oleh Rasulullah SAW. Dan ini satu kemuliaan yang luar biasa, karena tidak semua sahabat itu bisa menjadi pilihan Rasulullah sebagai seorang pencatat wahyu. Dan kepercayaan ini dibayar tuntas oleh Muawiyah, dan hal inilah yang membuat para sahabat Nabi juga memiliki kepercayaan yang sama terhadap Muawiyah. Setidaknya
pada masa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu berkuasa, Abu Bakar memerintahkan Muawiyah untuk memimpin pasukan yang bertugas untuk menjadi pasukan bantuan bagi pasukan yang dipimpin oleh saudara kandungnya Yazid bin Abi Sufyan, yang saat itu mereka bertugas di bawah komando daripada Khalid bin Walid dalam perang Yamamah. Bahu-membahu dengan Khalid bin Walid, lalu kemudian pada saat perang Yamamah telah diselesaikan, Abu Bakar kemudian mengirim kedua saudara ini, Muawiyah dan Yazid, menuju ke kawasan Syam, di mana mereka ini bertugas untuk menghalau dan mengusir pasukan-pasukan yang berasal dari Romawi yang memang mereka mulai melakukan pergerakan untuk menyerang kawasan Islam, sehingga beberapa daerah seperti Beirut di Lebanon sekarang, Said Al-Fah Jabal yang merupakan kawasan sahil atau kawasan pantai daripada kawasan Syam, itu bisa dibebaskan oleh pasukan yang dibawa oleh Yazid dan Muawiyah ini. Dan pada tahun 21 Hijriah, kepercayaan ini kemudian terwujud dengan dilantiknya ataupun ditunjuknya Muawiyah bin Abi Sufyan ini untuk menjadi penguasa ataupun gubernur Urdun. Dan ini kemudian dilanjutkan dengan digabungkan kekuasaan tersebut pada masa Utsman bin Affan, di mana di masa Utsman bin Affan karir daripada Muawiyah ini semakin mengejar dengan dijadikan seluruh kawasan Syam yang meliputi Lebanon, Suriah, Irak, Yordan, 4 negara kalau sekarang, tapi itu dulu merupakan provinsi, satu provinsi yang dipimpin oleh Muawiyah. Dan ini menunjukkan bagaimana kepercayaan para sahabat tersebut terhadap kemampuan daripada Muawiyah dalam memimpin kawasan tersebut. Yang menarik, Umar bin Khattab adalah tipikal pemimpin yang sangat selektif dalam menunjuk siapa yang akan bekerja di bawah pemerintahan beliau. Dan terpilihnya Muawiyah, dan bukan saja terpilih, tapi bahkan bersambung dengan masa Utsman, menunjukkan memang Muawiyah ini memiliki kemampuan yang sangat mumpuni dalam bidang pemerintahan. Dan strategi yang dilakukan oleh Muawiyah ini menarik. Mengapa? Karena dia bisa mengimbangi daerah-daerah yang dia kuasai apa yang diinginkan oleh masyarakatnya ataupun apa yang dipandang terhormat oleh masyarakatnya selama tidak bertentangan dengan aturan Allah dan Rasulnya. Maka Muawiyah ini bisa mengimbanginya. Salah satunya bisa disebutkan Umar itu pernah menegur Muawiyah karena Muawiyah ini berpakaiannya sangat pendek, sangat bagus sekali. Kemudian rumah tinggalnya Muawiyah ini juga bagus, ya ala pejabat yang sekarang. Dan tentunya kalau kita biasa membaca pemerintahan di masa-masa tersebut, kita tahu Umar itu tidak punya istana. Kemudian Ali berkantornya di rumah. Kemudian
Bahkan Utsman sendiri itu tidak memiliki pengawal, bahkan sampai beliau itu terbunuh karena minimnya pengawal terhadap beliau. Kita biasa dengan narasi-narasi seperti itu. Maka ketika kita melihat Muawiyah, seakan-akan ini beda. Kok bisa seorang pemimpin Islam, seorang gubernur yang dipercaya oleh para khulafaur rasyidin, tapi penampilannya, stylenya beda dengan khulafaur rasyidin, dan ini sempat dipermasalahkan oleh Umar. Namun ternyata ketika Umar mempertanyakan hal tersebut, Muawiyah memberikan jawaban yang jitu. Ternyata kata Muawiyah, wahai Amirul Mukminin, di kawasan tersebut, di kawasan Syam, Yordan, Libanon, Palestina dan lain sebagainya, mereka ini terbiasa di bawah pemerintahan Romawi. Dan Romawi itu, Bapak Ibu sekalian, rajanya saja, kursi tempat dia singgasananya itu dibalut dengan emas, dibuat semewah mungkin. Dan orang-orang sana itu terbiasa dengan yang seperti itu. Jadi kalau nggak hedon kayak gitu, kurang dihormati. Maka Muawiyah pada dasarnya menggunakan fasilitas seperti itu untuk menjaga marwah daripada pemerintahan Islam. Jadi bukan karena dia senang dengan bermewah-mewahan, tapi memang tuntutan di kawasan tersebut menuntut hal tersebut. Dan inilah yang membuat kemudian Muawiyah itu awet jadi gubernur. Bahkan setelah jadi khalifah, ia memindahkan pusat pemerintahan itu ke Damaskus sekarang, itu kawasan Syam. Kalau dulu itu awet, tidak ada gejolak, tidak ada pemberontakan ataupun tidak ada kerusuhan di masa yang menjadi gubernur di sana. Nah, ini menunjukkan kepada kita bahwasanya tidak selamanya kemewahan itu berkonotasi negatif. Tidak. Selama memang dibutuhkan untuk satu hal yang bermaslahat, maka tidak masalah untuk menggunakan. Dan ini kalau kita tahu bahwasanya Umar itu pernah mencap seorang gubernur karena satu kesalahan kecil, tapi ketika Muawiyah kok nggak dipecat, ini menunjukkan bahwasanya Umar itu paham bahwasanya apa yang dilakukan Muawiyah ini bukanlah suatu hal yang di luar daripada masalah itu sendiri. Maka Muawiyah ini dari zamannya Abu Bakar, Umar, Utsman itu naik karirnya terus, mulai dari penanggung jawab satu wilayah, kemudian satu negara, negara kalau kita hitung sekarang dengan Yordan, kemudian sampai kawasan Syam yang meliputi saat ini 4 atau 5 negara itu di bawah Muawiyah. Dan mereka ini yang luar biasa, kawasannya besar ini yang dulu loyal sekali dengan orang-orang Romawi, itu bisa sebegitu loyalnya dengan Muawiyah. Dan ini menunjukkan kepada kita bahwasanya Muawiyah ini adalah pemimpin yang memang sangat pandai dalam mengelola dan mengambil hati rakyatnya. Sampai kemudian kita tahu kejadian yang sudah kita bahas di masalah Ali bin Abi Thalib, yaitu ketika terbunuhnya Utsman bin Affan. Muawiyah ini mengambil kesimpulan bahwasanya yang paling penting itu adalah menyelesaikan urusan Utsman, sementara Ali bin Abi Thalib lebih cenderung kepada menstabilkan kondisi umat. Dan ini perbedaan pendapat yang sebenarnya sama-sama bagian daripada ijtihad. Ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah meletakkan bahwasanya ijtihad Ali adalah benar dan dia mendapatkan 2 pahala. Sementara apa yang dilakukan oleh Muawiyah adalah bagian daripada ijtihad, dan ijtihad itu menurut para
Ahlussunnah wal Jamaah adalah ijtihad yang salah, tapi beliau dapat satu pahala. Jadi orientasinya awalnya memang karena tuntutan untuk menegakkan qisas atas terbunuhnya Utsman bin Affan. Namun hal ini kemudian dimulai dari perang Jamal, dan kemudian terjadilah perang Siffin antara pasukan daripada Muawiyah melawan pasukan pendukung daripada Ali bin Abi Thalib. Kita tahu bahwasanya setelah itu terjadilah peristiwa tahkim, yang mana peristiwa tahkim ini membuka pintu munculnya kelompok-kelompok baru di dalam Islam. Karena sebelumnya Islam itu satu. Sebelumnya Islam itu tidak ada kelompok ini, kelompok ini. Semuanya satu. Di zaman Rasulullah semuanya satu. Abu Bakar satu, Umar satu, Utsman satu. Perbedaan-perbedaan pendapat itu hanya masuk dalam ranah yang biasa saja. Tapi begitu munculnya peristiwa tahkim, maka mulailah kita mengenali kelompok-kelompok tersebut, dan semakin lama semakin banyak kelompok-kelompok tersebut yang bermula dari peristiwa tahkim tersebut. Dan setelah terbunuhnya Ali bin Abi Thalib, serta diserah terimakan kekuasaan oleh Hasan bin Ali kepada Muawiyah, maka sejak saat itulah resmi Muawiyah menjadi satu-satunya khalifah kaum muslimin yang sah dan diakui, sehingga kita akan melihat apa saja kebijakan-kebijakan daripada Muawiyah, yang mana di antara kebijakan Muawiyah adalah membangun armada laut pertama. Armada laut pertama yang sebenarnya sudah diusulkan oleh Muawiyah pada masa Umar bin Khattab, namun pada saat itu Sayyidina Umar meminta untuk di-stop proyek tersebut karena khawatir, karena mereka tidak menguasai laut, takutnya kalau pasukan tenggelam semua. Tapi begitu di masanya Muawiyah, notabene berhadapan dengan Laut Merah dan lain sebagainya, beliau mulai menjalankan kebijakan sehingga kemudian di antara yang dikenal daripada Muawiyah, beliau adalah orang yang meletakkan atau membentuk pasukan angkatan laut pertama dalam Islam. Lalu apalagi yang menjadi kebijakan, insyaallah kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Ini saja yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.